Bab 14. Setelah perjalanan yang sedikit memakan waktu, akhirnya mereka sudah sampai tepat di parkiran mall. Aruna langsung berbinar melihat mall yang sudah di depan matanya. Wanita itu langsung menarik suaminya untuk masuk ke dalam dengan terburu-buru karena sudah tidak sabar lagi untuk berbelanja sepuasnya. Akhirnya Aruna bisa puas berbelanja, bahkan belanjaannya sudah sangat banyak. Dirga sampai kewalahan membawanya. "Sudah sayang, aku sudah tidak bisa membawanya lagi," ujar Dirga dengan memelas. Bagaimana tidak, Dirga sudah memegang 20 lebih paper bag di tangannya. Kali ini tabungan Dirga sangat terkuras karena ulah istrinya. "Ya sudah deh mas, kita main dulu ya. Soalnya aku sudah sangat lapar," ajak Aruna langsung berjalan duluan keluar dari mall tanpa menghiraukan Dirga yang sudah kesusahan membawa barang-barangnya. Setelah sampai di mobil, akhirnya pria itu bisa bernafas lega karena sudah tidak membawa barang belanjaan lagi. "Kita makan di restoran X saja ya, makanan di situ enak-enak dan juga terjangkau," ajak Dirga yang langsung diangguki oleh Aruna. Kali ini wanita itu tidak ingin protes lagi karena dia sudah puas untuk berbelanja. Mobil keluar dari parkiran mall menuju ke restoran yang disebutkan oleh Dirga tadi. Hanya beberapa menit saja mereka sudah sampai karena memang tempatnya tidak jauh dari mall. "Ayo sayang, kita turun, mas juga sangat lapar sekali." Dirga menggandeng tangan istrinya masuk ke dalam restoran itu. Saat masuk, Aruna mengedarkan pandangannya, tapi saat pandangannya kursi dekat jendela, dia dapat melihat jika Ayumi dan juga dia sedang berada di sana juga. Wanita itu tersenyum, ide gila langsung muncul di kepalanya. "Ayo mas, kita duduk di sana," ajak Aruna menarik tangan Dirga. "Wow, apa kami boleh bergabung?" ucap Aruna dengan bergelayut manja pada lengan Dirga. Dia sengaja melakukan itu agar Ayumi cemburu. Ayumi dan Dania langsung menoleh bersamaan saat mendengar suara Aruna. Ayumi menatap tajam pada Dirga karena ada Dania di sana juga. Dia tidak ingin anaknya melihat pengkhianatan papanya. Sedangkan Dirga langsung pis ketika melihat anaknya yang tengah menatapnya juga dengan tatapan sedih. "Bawa istrimu itu, Dirga. Jangan menampakkan batang hidung kalian di depan anakku," usir Aruna dengan tajam. "Kamu kenapa sih Ayumi? Aku tuh hanya mau dekat dengan anak sambungku. Kamu iri ya melihat kemesraan aku dengan Mas Dirga ya?" kekehnya dengan nada mengejek. "Mama, aku sudah kenyang, aku mau pulang sekarang," ujar Dania melihat Ayumi dengan mata memerah. Ayumi menghela nafasnya kasar. Tatapannya masih tajam pada Aruna dan Dirga. "Sayang, kenapa mau cepat pulang? Papa kangen sama kamu nak," bujuk Dirga pada Dania. Dania tidak mau. "Papa tidak pernah sayang sama Dania. Buktinya papa tidak pernah menjenguk Dania selama ini," jawab dia membuat relung hati Dirga terasa sakit. "Hi Dania, kamu kok kurang ajar sih sama papa kamu. Ini pasti ajaran mama kamu ya. Begitulah didikan wanita M*R*Han sangat tidak baik," ucap Aruna sinis. "Jangan salahkan mamaku adalah wanita terbaik. Dia selalu mengajarkan Dania yang baik, tidak seperti tante yang jahat telah merebut papa dariku." Aruna menatap Dania dengan tajam. "Dasar anak sialan. Ternyata didikan mamamu sangat rendahan, lihatlah dia sangat kurang ajar pada orang dewasa." Dania langsung mencubit lengan Dania dengan keras hingga anak itu menangis. "Bra!" Ayumi langsung berdiri hingga kursinya terjungkal ke belakang menimbulkan bunyi. Dengan langkah cepat wanita itu langsung menghampiri Aruna dengan tatapan nyalang. Plak, plak. Dua tamparan keras mendarat di pipinya membuat Aruna menoleh ke samping kiri dan kanan. Wanita itu meringis kesakitan, bahkan matanya sudah memerah akibat tamparan yang diberikan oleh Ayumi. "Saya masih bisa menerima kamu menyakitiku, tapi jika menyangkut anak saya,
maka saya tidak akan tinggal diam. Ucap Ayumi dengan suara ditekan, giginya sampai berbunyi. Itu baru sebagian kecil saya membalasmu, bahkan itu belum seberapa dari apa yang kamu lakukan selama ini. Saya diam bukan berarti saya takut sama kamu, tapi saya tidak ingin membuang tenaga dengan orang gila seperti dirimu, lanjutnya lagi. Kemudian tatapannya sudah beralih ke arah Dirga yang sejak tadi diam. Kamu, tunjuk Ayumi, papa macam apa kamu melihat anak sendiri dicubit seperti itu dan kamu hanya diam. Sungguh kamu tidak pantas disebut sebagai papa Ci. Urus istri yang tidak bergunamu ini, sekali lagi saya melihat dia menyakiti anak saya. Maka saya tidak akan segan-segan melaporkannya ke polisi. Setelah mengatakan itu Ayumi langsung beranjak dari sana bersama anaknya yang masih saja menangis. Ayumi sempat menenangkannya tapi Dania mungkin merasa sakit hati apalagi melihat Dirga yang tidak membelanya sama sekali. Sedangkan di dalam restoran itu, Aruna masih terus menangis. Dia tidak terima dengan tamparan yang diberikan oleh Ayumi padanya. Wanita itu terus merengek pada sang suami agar memberi hukuman pada Ayumi. Lihatlah mantan istrimu Mas, dia bahkan tega menamparkanku di depan umum. Bekas tamparannya juga masih membekas Hicks. Tangisnya diperlukan Dirga. Dirga menghela nafasnya pelan, sepenuhnya bukan salah Ayumi tapi istrinya lah yang duluan mencari gara-gara. Sudah sayang. Lihatlah orang-orang melihat ke arah kita. Bujuk Dirga, dia malu dengan orang-orang di sekelilingnya yang menatapnya dengan sinis. Mereka semua melihat bagaimana Aruna menyakiti anak kecil membuat mereka geram dengan tingkah istri Dirga itu. Kamu apaan sih Mas, bukannya tenangin aku ini malah kamu malu. Kesal Aruna memalingkan wajahnya. Sungguh Dirga ingin meledak rasanya. Apalagi saat ini dia sangat lapar dan belum memesan makanan sedikit pun karena Aruna langsung menariknya menuju meja Ayumi dan Dania berada, hingga terjadilah perdebatan yang berakhir Aruna sendiri menderita dan kesakitan. Ini juga salahmu, kenapa kamu harus mengganggu mereka? Tujuan kita ke sini untuk makan Aruna bukan untuk bertemu mereka. Apa bisa sedikit saja kamu tidak membuat masalah? Rasanya kepalaku begitu pusing dengan kelakuan kamu. Akhirnya Dirga melepaskan unek-uneknya. Dia sudah tidak tahan dengan tingkah Aruna yang di luar batas. Mata Aruna melotot, kamu menyalahkan aku Mas. Padahal mantan istrimu itu menamparku tapi kamu membela mereka Hicks. Aku tidak membelanya Aruna, tapi kamu sendiri yang menghampiri mereka dan dengan teganya kamu mencubit anakku. Jawab Dirga yang masih saja emosi, perdebatan mereka ditonton oleh banyak orang. Tega kamu Mas sama aku, anakmu saja yang cengeng. Baru juga aku cubit begitu dia langsung nangis, ketua Aruna yang masih saja tidak ingin disalahkan. Cengeng, Ayumi saja tidak pernah menyakiti Dania. Jangankan menyakiti bahkan membentaknya pun dia tidak pernah. Ayumi selalu memberikan yang terbaik pada anak kami. Entah bagaimana jika kita memiliki anak mungkin anak kita sudah babak belur karena kamu sering memukulnya. Dirga langsung beranjak dari sana meninggalkan Aruna yang masih tercengang dengan ucapan Dirga barusan. Setelah sadar wanita itu langsung mengejar suaminya, dia tidak ingin ditinggalkan begitu saja. Mas tunggu aku, panggil Aruna setengah berlari. Dia sangat kesusahan mengejar langkah Dirga sebab memakai pakaian seksi dan juga heels yang sangat tinggi. Walaupun sedang marah, Dirga tetap menunggu istrinya di dalam mobil. Dia tidak mungkin meninggalkan Aruna begitu saja. Saat Aruna sudah masuk, pria itu langsung melajukan mobilnya sedikit kencang. Mereka hanya diam tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka masing-masing. Awas saja kamu Ayumi. Aku akan membalas kamu 2 kali lipat dari ini, kamu telah mempermalukan aku di depan umum. Ais sial,
batinnya menatap lurus ke depan. Asteris. Sayang, panggil Ayumi pada anaknya yang kini tengah duduk di sisi tempat tidurnya. Setelah pulang tadi Dania langsung masuk kamarnya, bahkan anak itu tidak menyapa kakek dan neneknya yang sedang datang berkunjung sekalian menginap di rumahnya. Orang tua Ayumi ingin bertanya tapi mereka urungkan dulu karena melihat kode dari Ayumi. Maafin Mama ya nak, ucap Ayumi dengan wajah sedih. Dania masih diam bergeming, gadis kecil itu memalingkan wajahnya ke arah lain. Tak lama dia mendengar isakan tangis dari Ayumi. Akhirnya gadis kecil itu langsung melihat ke arah ibunya. Mama, panggil Dania memeluk Ayumi. Maafin Mama sayang, Mama tidak bisa menjaga Dania dengan baik, ujar Ayumi membalas pelukan Dania. Mama nggak salah kok, maafin Dania Ma. Tante itu yang jahat sama Papa juga jahat. Papa nggak sayang lagi sama Dania. Dania sangat benci sama Papa, kesal Dania, dia sudah tidak mengharapkan lagi Dirga. Papa tidak jahat sayang, Dania tidak boleh membenci Papa Dirga, bagaimanapun Papa Dirga adalah Papa Dania. Ayumi mencoba memberi pengertian. Dania nggak mau Ma, Papa Dirga sangat jahat. Ayumi hanya bisa menghela nafas, karena anaknya sudah melihat secara langsung bagaimana perangai mantan suaminya itu. Ya sudah, Dania jangan sedih lagi ya. Dania tidur saja. Mama akan temani Dania sampai tidur. Gadis kecil itu hanya mengangguk kemudian membenarkan posisi tidurnya. Tidak menunggu lama akhirnya Dania sudah tertidur. Ayumi mengecup kening sang anak, mengelusnya juga dan memainkan rambutnya. Dia juga tidak menyangka jika Aruna akan melakukan itu pada anaknya. Setelah Dania terlelap, Ayumi segera keluar dari sana dengan langkah pelan. Di depan pintu sudah ada orang tuanya yang sejak tadi menunggu. Dania sudah tidur nak? Tanya Farah pada Ayumi. Iya Bu, jawabnya kemudian melangkah menuju ke ruang keluarga diikuti oleh kedua orang tuanya dari belakang. Setelah duduk, Farah langsung menanyakan perihal Dania yang menangis, sebenarnya ada apa? Kenapa Dania tiba-tiba menangis? Ayumi menghela nafas berat dan mulai menceritakan apa yang terjadi di restoran tadi tanpa dilebihkan dan dikurangkan sedikit pun olehnya. Ya Allah, kenapa istri Dirga tega mencubit Dania, geram Farah. Jika ada Aruna di depannya mungkin saja dia sudah memukul wanita itu habis-habisan. Begitu wanita yang disukai Dirga tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap anak kecil. Ibu rasanya mau pites kepalanya, lanjutnya lagi. Sudah Bu, sabar. Nanti darah tinggi ibu naik lagi, kata Farhan mengingatkan sang istri. Bagaimana bisa sabar sih Pak, lihat cucu kita sampai nangis seperti itu. Dirga juga seperti orang B*D*H. Diam saja melihat anaknya dicubit. Dia tidak pantas disebut orang tua. Farhan hanya diam. Sebenarnya dia juga marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa sebab orang yang dia ingin marahi tidak ada di sini sekarang. Jangan biarkan mereka bertemu dengan Dania. Ayumi, ibu tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi, pinta Farah. Tapi Dirga, papanya Dania Bu. Aku tidak bisa menghalanginya jika dia ingin bertemu dengan Dania. Dia tidak ingin dianggap sebagai penghalang antara ayah dan anak karena bagaimanapun Dirga adalah ayah dari Dania. Dirga boleh bertemu dengan Dania tapi suruh wanita gila itu jangan ikut. Kelakuannya sangat keterlaluan. Ayumi hanya mengangguk mengiyakan ucapan ibunya. Ini baru sebagian kecil yang diceritakan oleh Ayumi mengenai kelakuan Aruna. Jika sampai Ayumi menceritakan jika wanita sempat datang ke rumahnya untuk meminta haknya yang tidak jelas mungkin saja Farah langsung mencak-mencak tidak karuan. Bersambung.